Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa Allahumma as'alukal futuh wal munuh warusuh wa taubatan nasuh wa salihal jasadi warruh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Amin. Ya, apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan supaya kita bisa selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di kelas kita. Lanjut, kita akan membahas materi kita tentang apa? Tayamum. Next. Apa sih pengertian tayamum itu? Secara bahasa, tayamum itu apa? Ada yang tahu? Al-qasdu. Apa al-qasdu? Berkehendak, memaksudkan sesuatu. Nah, kalau secara istilah, tayamum itu cara atau proses bersuci dengan cara mengusapkan debu atau tanah yang suci di muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Nah, tayamum wajib dilakukan pada saat nggak ada air atau pada saat seseorang nggak bisa menggunakan air. Kenapa kita tayamum? Ada yang tahu? Mahmud, tahu Mahmud? Tayamum? Enggak. Kita tayamum karena yang pertama, kalau kita nggak nemuin air di rumah kita air mati nih. Tetangga juga sama, mati semua. Kita udah nyari sampai jauh. Nah, air nggak ketemu. Nah, itu kita boleh tayamum. Terus yang kedua, kondisi kita nggak memungkinkan buat pakai air. Atau kita lagi sakit, contoh cacar lah yang populer ya. Sekolah sakit cacar air, cacar api. Itu nggak boleh kena air. Katanya kalau pakai air makin parah sakitnya. Nah, itu kita boleh bertayamum. Jelas sampai sini? Jelas. Lanjut. Sekarang dalilnya. Dasar tentang tayamum. Apa dalilnya? Yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardo, dan jika kamu sedang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian habis buang air besar, aula mastumun nisaa, atau bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, tapi enggak nemuin air, enggak dapetin air, fatayammamu dan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan kedua tangan kalian. Ini dalil Al-Qur'annya. Jelas ya? Jika kita sakit, nah tadi ada sakit atau sedang dalam perjalanan atau habis buang air besar atau bersentuhan dengan perempuan, tapi kita nggak nemuin air buat bersuci, maka bertayamumlah. Hadisnya yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Ju'ilatil ardu kulluha li, bumi ini, semua bumi dijadikan untukku, wali ummati, dan untuk umatku. Sebagai apa? Masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan tempat suci dan mensucikan. Lanjut. Nah, sekarang syarat sahnya kita bertayamum. Apa aja yang kita harus lakukan supaya tayamum kita ini sah? Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Apa maksudnya? Kita lagi sakit cacar nih. Kita pengen sholat.
Nah itu kita bertayamumnya harus nungguin azan dulu, nungguin masuk waktu johor dulu. Contoh johor, sekarang johor jam berapa? Jam 11.56. Nah kita patokin dah jam 12, kita pasin jam 12. Johor jam 12 nih. Kita kalau mau sholat johor, tayamumnya harus lewat jam 12, harus masuk waktu johor dulu. Kenapa? Karena kalau kita tayamum sebelum sholat, kita nggak masuk ke syarat sah tayamum. Johor jam 12, kita tayamum jam setengah 12, jam 11. Nah itu nggak sah, karena nggak masuk waktu sholat. Yang kedua, pakai tanah yang berdebu, yang bersih dari najis dan kotoran, jelas. Kita mau bersuci, pakai alat yang suci. Yang ketiga, punya alasan atau sebab kita bertayamum, yang tadi kita sebutin di dalil. Kita sakit, nggak nemuin air, itu boleh bertayamum. Yang keempat, kita udah berusaha untuk mencari air tapi nggak ketemu. Nah itu sama. Yang kelima, tidak haid ataupun nifas buat perempuan. Yang keenam, menghilangin najis yang ada di dalam tubuh. Jelas ya? Jelas gak nih? Jelas. Terus sekarang rukun-rukunnya. Ada burung tuh. Sekarang rukun-rukunnya. Kalau rukun wudu ada berapa kemarin? Iya ada 6. Nah, rukun wudu ada 6. Kalau rukun tayamum ada 4. Iya ada 4. Apa aja rukun tayamum? Yang pertama jelas niat. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Niat dulu. Niatnya di mana? Biasa. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat, tempatnya niat itu di dalam hati. Kalau di mulut itu namanya talafus, kita hanya melafazkan saja. Yang pertama niat di dalam hati. Kapan niatnya? Ketika hendak mengusap wajah. Ya. Jadi kalau sholat nih, kalau di dalam sholat niat, takbiratul ihram, berdiri. Nah itu 3 rukun dilakukan dalam satu waktu. Kita berdiri juga, takbiratul ihram juga, hati kita niat juga. Nah itu 3 rukun tergabung dalam satu waktu. Nah sekarang tayamum nih. Niat rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat dalam hati. Namanya itu tayamuma listibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Niat bertayamum untuk bisa melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kedua mengusap wajah, biasa tangan kita kenain ke debu, usap muka kita. Yang ketiga mengusap kedua tangan, biasa kedua tangan sampai sikut. Yang terakhir tertib. Apa maksudnya tertib? Apa Mahmud? Apa yang dimaksud tertib? Nggak tahu. Nah, tertib itu rukun yang satu dengan rukun yang lain nggak main duluan, harus rapi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nggak boleh yang ketiga dulu baru yang kedua. Yang pertama acak-acakan nggak boleh, harus rapi. Terus sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Nah, banyak nih. Nah, kita baca aja lah ya. Kita gimana kita kalau boleh tayamum? Apa yang diperbolehkan melakukan tayamum? Diperbolehkannya tayamum dengan sebab-sebab yang berikut. Yang pertama, nggak ada air dan udah berusaha buat nyari tapi nggak ketemu. Yang kedua, kita berhalangan menggunakan air, contoh sakit. Kalau kita memakai air, sakit kita makin parah. Yang ketiga, dalam perjalanan jauh. Yang keempat, jumlah airnya nggak cukup karena jumlahnya sedikit. Yang kelima, airnya mempunyai suhu yang bisa mengundang bahaya buat kita. Contoh airnya dingin banget, panas banget. Nah itu bisa kita bertayamum. Terus airnya cukup buat minum doang. Kalau kita buat wudu kita nggak bisa minum. Nah itu buat diminum aja. Kita wudunya ganti pakai tayamum. Yang ketujuh, airnya ada tapi di tempatnya jauh banget. Airnya ada, cuman tempatnya jauh. Kalau kita samperin air itu, sholatnya lewat waktunya, sholatnya telat. Nah, itu boleh tayamum. Ada nih air, cuman jauh banget. Yang itu kita tayamum aja. Yang kedelapan, sumber airnya bahaya. Sumber air yang ada di dalamnya bahaya. Contoh, ada racunnya. Semisal ada kecampur racun. Air ada nih banyak, sekolom.
tapi ada racunnya. Karena airnya berubah lagi gara-gara racun. Itu kita tayamum. Yang kesembilan, khawatir timbul mengenai bahaya. Khawatir timbul bahaya kalau badan kita kesentuh air. Nah, sama kayak tadi. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, yang pertama, segala sesuatu yang bisa membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum juga. Nah, penulis di sini mempercayakan kepada kita bahwa kita masih ingat sama hal-hal yang membatalkan wudhu. Karena kenapa ditulis yang membatalkan wudhu? Kan bisa ditulis lagi. Ada 4. Gampangnya ada 4 yang global. Apa aja? Yang pertama, bersentuhan. Jangan bersentuhan dulu dah. Yang pertama yang sering kita yang kita sering batal. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, ini membatalkan wudhu, berarti membatalkan tayamum juga. Gampang lah ya, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Mau keluarnya emas kek, mau keluarnya duit kek, tetap batal. Walaupun bukan kotoran, karena keluarnya dari kubul atau dubur. Yang kedua, memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan, bukan punggung tangan. Kalau punggung tangan nggak batal, kalau telapak tangan batal. Yang ketiga, hilang akal atau gila. Contoh, hilang akal tidur. Kita habis tayamum, wah tidur dulu bentar habis ini sholat. Nah itu nggak bisa. Kita habis tayamum ketiduran, batal tayamumnya, wudhu lagi. Gila, pingsan, nggak batal. Yang keempat, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Mahram nih ya, bukan muhrim. Mahram itu yang haram buat dinikahin, kayak ibu. Itu ibu mahram, nggak boleh kita nikahin. Nah itu yang pertama, segala yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum juga. Ada 4 tadi. Terus yang kedua, kita ngelihat air sebelum kita sholat. Nah ini buat orang-orang yang tayamumnya kalau nggak ada air. Terus paham ya abis ini ya? Sekarang tata cara bertayamum. Nah kita baca aja lah ini lah ya, banyak. Siapin tanah yang berdebu atau debu yang bersih. Udah disiapin. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan bismillah, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari yang dirapetin, biar debunya nggak masuk ke jari-jari. Yang ketiga, usapin kedua telapak tangan ke seluruh wajah sambil niat dalam hati, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Berbeda sama wudhu. Kalau di tayamum nggak disyaratkan untuk menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu yang ada di seluruh bagian wajah. Nah itu cukup dengan 1 kali nyentuh aja. Sebab lebarnya wajah itu tidak melebihi lebar 2 telapak tangan, sehingga meratakan debu di sana itu cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Golibuzon. Lanjut. Yang keempat, letakkan kembali kedua telapak tangan pada debu. Buat kedua tangan. Nah kali ini jari-jarinya direnggangkan serta cincin yang ada di jari dilepasin dulu sementara dah. Yang kelima, tempelin telapak tangan kiri pada punggung yang kanan. Kira-kira ujung-ujung jari dari salah satu tangan enggak ngelebihin ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapin telapak tangan kiri ke punggung yang kanan, gantian. Terus sekarang usapin bagian jempol kiri ke punggung kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Intinya kita ngusap
Jangan sampai papasan, yang udah keusap udah jangan diusap lagi gitu maksudnya. Yang terakhir, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari. Nah, setelah kelar sama kayak wudhu, kita berdoa. Setelah kita wudhu atau setelah kita tayamum dianjurkan berdoa dengan doa yang biasa kita ucap, yang biasa kita baca. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, cukup sampai sini pelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.